Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Bayu di channel pembelajaran BMI. Kali ini kita akan belajar tentang magnet dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah mata pelajaran kelas 5 sekolah dasar untuk SD ya, dan MI. Nah, mungkin di kelas-kelas lain ada pembelajaran tentang magnet, itu boleh kita belajar bersama-sama hari ini. Jadi langsung saja di tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat magnet, kemudian mampu menentukan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Yang ketiga yaitu mampu menyebutkan manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu mampu membuat magnet dengan bahan-bahan sederhana. Oke, sebelum kita masuki di pembelajaran kita, bagi yang belum subscribe atau baru menemukan channel ini, silahkan subscribe, kemudian aktifkan notifikasinya atau ikut grup pembelajaran BMI secara gratis. Nah, link pertama kali saya share di grup pembelajaran BMI agar adik-adik semuanya bisa ikut aktif belajar bersama pembelajaran BMI. Untuk Bapak Ibu guru boleh bergabung untuk materi di kelas Bapak Ibu semuanya. Oke, sebelum masuk ke materi lebih spesifik, kita pernah melihat benda ini. Apa ini? Kulkas ya, di rumah kita. Nah, pernahkah kamu melihat benda yang menempel di pintu kulkas? Benda yang menempel itu bisa disebut dengan magnet. Kira-kira kenapa benda tersebut dapat menempel? Nah, untuk mengetahui kenapa magnet bisa menempel di pintu kulkas, kalian harus mengerti tentang magnet. Ya, yuk kita belajar mengenal magnet. Magnet itu adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda yang ada di sekitarnya, seperti besi dan baja. Sifat magnet: dapat menarik benda. Magnet memiliki kemampuan menarik benda lainnya dan membuat benda lainnya tersebut menempel. Namun, tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Hanya benda-benda yang mengandung logam seperti besi dan baja. Kalau paku ditempelkan di magnet pasti nempel atau menarik ya. Temukan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Bisa baterai, baut, kemudian tang. Nah, ini bisa. Terus kemudian kunci. Kalau ini benang, buku, plastik, pensil tidak bisa. Ya, bisa dipahami. Jadi adik-adik harus tahu. Nah, ini benda yang dapat ditarik dengan magnet, benda yang tidak dapat ditarik dengan magnet. Nah, apakah kalian tahu kenapa tidak semua benda bisa ditarik dengan magnet? Ya, karena hanya benda yang mengandung logam, besi dan baja saja yang dapat ditarik oleh magnet. Misalnya ini, baterai, baut, tang, dan kunci. Sampai sini adik-adik paham ya tentang materi magnet kita. Ya, jadi magnet itu memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Kutub utara disimbolkan dengan huruf N, kutub selatan disimbolkan dengan huruf S. Seperti ini ya, kedua kutubnya, simbolnya seperti ini. Nah, medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang mengalami gaya magnet. Karena inilah magnet dapat menarik atau menolak benda di sekitar kita. Gambarnya, visualnya seperti itu. Nah, garis gaya magnet adalah arah medan magnet yang berupa pola yang terbentuk di sekitar medan magnet. Arah gaya magnet selalu memiliki arah dari kutub utara menuju kutub selatan, seperti ini ke selatan atau kutub selatan. Lanjut, menurut kamu pasangkan magnet manakah yang akan menempel atau tarik menarik
jika didekatkan. Oke, di pause dulu videonya. Kemudian manakah nomor 1, 2, atau 3? Di pause dulu. Sudah tahu jawabannya? Sudah, kita cocokkan. Nah, cocokkan dalam artian kita jelaskan ya, kutub magnet yang sama akan saling tolak menolak. Nah, ini disebut arah gaya magnet. Ini ketolak, ini ketolak. Nah, jika kalian dekatkan kedua magnet dengan kutub yang sama, maka magnet tersebut akan tolak menolak karena arah gaya magnet yang saling berlawanan. Kita kembali ke sini. Apakah satu ini akan menempel atau tarik menarik? Sudah dijelaskan ya. Berarti kutub magnet berbeda akan saling tarik menarik. Jika kalian mendekatkan kedua magnet dengan kutub yang berbeda, maka magnet tersebut akan saling tarik menarik karena arah gaya dua magnet tersebut searah menuju kutub selatan. Nah, tadi jawabannya sudah tahu semuanya ya, manakah yang akan tarik menarik dan saling tolak menolak. Nah, macam-macam bentuk magnet, ada yang magnet seperti huruf U, ada magnet silinder, magnet jarum, magnet batang, bahkan magnet cincin. Biasanya kita sering lihat magnet itu yang cincin ini karena biasanya dijual di orang-orang yang menjual mainan di sekolah itu ya, pastikan ada magnet cincin, kemudian magnet batang, dan magnet yang bentuknya huruf U itu. Kemudian kita masuk di ini. Apa kalian suka dengan berpetualang? Seseorang yang berpetualang harus bisa menguasai kompas, karena kompas merupakan alat penunjuk arah sehingga kalian bisa membaca peta dengan benar dan tidak tersesat dalam perjalanan. Kompas merupakan salah satu penggunaan magnet sebagai alat navigasi menunjuk arah mata angin. Magnet di sekitar kita itu bisa ditemukan barang-barang di rumah ya, ada meja yang terbuat dari baja, kemudian laci, kipas, radio ya atau sound ya, mesin cuci, dan apa ini, tempat sampah yang terbuat dari baja ya. Nah, magnet berperan penting dalam membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Banyak perangkat elektronik yang memanfaatkan gaya magnet seperti speaker, kipas angin, mesin cuci, televisi, dan penunjuk arah. Magnet tidak hanya bisa ditemukan di barang-barang sekitar kita, tetapi dapat dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan sederhana seperti kabel tembaga, paku, baterai. Bagaimana caranya? Kita simak di video ini setelah ini. Nah, kalian bisa menggunakan magnet atau membuat magnet dari bahan yang sederhana. Bisa dari baterai, alat dan bahannya baterai, selotip, kawat, baut, kancing, dan klip kertas. Cara membuatnya seperti ini. Lilitkan kawat tembaga ke baut hampir menutupi semua bagian tubuh baut seperti gambar yang ada di sebelah kanan ini. Tempelkan ujung kawat ke kutub positif baterai, kemudian tempelkan ujung kawat ke kutub negatif baterai. Nanti akan membuat magnet ya. Kemudian tempelkan. Apakah yang terjadi dengan klip kertas? Nah, apa yang terjadi ketika kancing didekatkan di ujung baut? Nah, apakah reaksi keduanya berbeda tersebut? Nah, kira-kira kenapa? Nah, oke,
Jadi kalau ditempelkan ini kemungkinan menempel, kalau di kancing ini kemungkinan tidak menempel, karena biasanya kancing baju itu terbuat dari plastik ya. Nah, intinya magnet itu bisa menempel kalau ada unsur logam ya, baik besi maupun baja. Nah, seperti itu. Oke, itu saja yang dapat Pak Bayu sampaikan. Semoga video penjelasan ini secara singkat dan bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Baik adik-adik maupun Bapak Ibu guru, ketika membutuhkan materi ini silakan download di YouTube atau ikuti pembelajaran BMI dan aktif di grup pembelajaran BMI. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran BMI juga memiliki grup WhatsApp. Barangkali ada yang ingin bergabung, link saya taruh di deskripsi. Tujuannya agar ketika saya mengupload video pembelajaran langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Selamat menyaksikan video pembelajaran BMI.